Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abdullah Arcaida di rubrik Sapa Suara Pemuda, khususnya pemuda DIY. Ya, di studio kita sudah kedatangan tamu, salah satu tokoh pemuda Jogja dalam situasi sekarang di sini sudah ada Abdullah Aryansyah, Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik, Bang, ini, Bang. Ya, di sini karena situasi sekarang lagi rame ya soal kenaikan BBM, hampir semua lembaga kepemudaan mahasiswa, baik itu ekstra intra ya, ada Dema, ada Sema, ada BEM gitu kan, ya semua ya, hampir 90% lah ya, meskipun ada beberapa mungkin sudah menyatakan untuk mengawal distribusi subsidi yang bentuk BLT kan, terus bantuan untuk angkut umum sama BSU ya. Nah itu ya entah apa namanya rekening yang mereka bangun, tetapi mereka lebih bantu mendukung bagaimana distribusi subsidi itu bisa tepat sasaran. Cuman kalau Jogja, dalam konteks Jogja ini kalau nggak nolak itu nggak Jogja kayaknya. Saya amati beberapa minggu terakhir ini kan organ ekstra intra yang ada di Jogja, kalau intra eksekutif ya, dalam kali ini dikomandoi oleh BEM DIY ya, FPD lah gitu kan. Itu kayaknya sudah mendeklar bahwa September itu bulan perlawanan gitu. Betul. Tiada hari tanpa demo. Betul. Itu gimana ceritanya? Kok bulan September melawan itu? Oke, baik. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih dulu nih udah diundang dari Bang Abulaka di podcastnya hari ini. Ya, harapan kami sih dari podcast ini kita bakalan menyuarakan baik itu ke masyarakat ataupun bahkan pemerintah mungkin mendengar dari podcast ini bahwasanya kita dari mahasiswa DIY tetap menolak kenaikan harga BBM. Nah, perihal September melawan dan juga perihal Jogja kalau tidak menolak itu bukan Jogja kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kita dari sebelum tanggal 3 itu, sebelum dinaikannya BBM tiba-tiba sore itu naik, kita juga melakukan kajian, pembacaan kayak gitu kan, perihal isu kenaikan BBM. Jadi memang konsep kita ketika kenaikan harga BBM, bagaimana komitmen kita menghujankan Jogja aksi tiap hari, baik itu isu kenaikan BBM dan juga isu regional bahkan nasional. Itu menjadi fokus kita. Bahkan selesai dari hujankan Jogja aksi tiap hari dan kita mendukung gerakan-gerakan di Jogja, maka kita bakalan berkomitmen membangun eskalasi gerakan yang lebih besar. Itu, Bang. Oke. Artinya isu itu gerakan yang September melawan gitu ya, dengan hashtag kemarin tuh kayaknya NKRI harga naik gitu, bukan NKRI jual, bukan ya? Bukan, harga naik. Oke, itu katakanlah muncul pada situasi kenaikan BBM ya. Betul. Kenapa BEM DIY itu harus menolak kenaikan BBM? Padahal yang disampaikan pemerintah kayaknya cukup rasional ya, kalau tidak dinaikkan akan membebani APBN. Betul. Oke, hasil dari pembacaan kita ya dari kawan-kawan Presma kemarin itu berapa kali konsolidasi dan juga diskusi di warung kopi, bahkan diskusi formal, sampai kita menggunakan Mas Bima Yudhistira, ahli ekonomi, untuk dihadirkan kayak gitu kan, untuk meyakinkan kawan-kawan perihal apa dampak dari kenaikan BBM. Nah, yang kita soroti kemarin itu ya efek dominonya itu, Bang. Efek domino dari kenaikan BBM ini kan sangatlah luas, bahkan bisa menyentuh ke dari setiap sektor lini perekonomian di Indonesia, terutama kenaikan harga bahan pokok yang dikeluhkan sama masyarakat, terus kenaikan harga transportasi ya, apalagi kita di kalangan mahasiswa ini sangat merasakan dampaknya, Bang. Jadi kenaikan harga BBM bukan hanya kita lihat dari statement dari pemerintah untuk mengeluarkan bantuan BLT begitu saja kayak gitu kan. Sebenarnya bantuan BLT ini sendiri ya hanya sebuah keputusan penenang sementara gitu kan.
tidak jangka panjang. Sedangkan data-data dari pemerintah hari ini belum di-upgrade. Itu kan untuk menengah ke bawah ataupun masyarakat menengah ke bawah. Tapi masyarakat rentan menengah ke atas juga bakal terdampak dari kenaikan harga BBM. Sedangkan data sendiri belum terupgrade, itu statement langsung dari Kementerian Keuangan. Data gimana maksudnya belum terupgrade? Data dari yang bakalan mendapat bantuan BLT. Itu kan masih menggunakan data dari COVID kemarin. Sedangkan di lapangan COVID kemarin itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BLT tersebut. Oke, itu kita simpen dulu ya, itu persoalan lain. Nanti kita akan bicara bagaimana nanti distribusinya tepat sasaran atau enggak, itu terkait dengan data ya. Cuman maksudku yang ingin saya tekankan dalam hal ini, misalkan seandainya saya ini pemerintah gitu kan, kenapa sih harus menolak? Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa kalau tidak dinaikkan itu akan membebani APBN, ya kan? Karena pun dinaikkan kan subsidinya masih berkisaran 500 triliunan gitu kan. Apalagi tidak dinaikkan itu mungkin terus akan meningkat dan mungkin membebani APBN. Dan memang katanya subsidi itu kalau pernyataannya Pak Jokowi kan tidak tepat sasaran, dan 70% pengguna subsidi itu adalah orang-orang mampu ya, yang punya kendaraan pribadi dalam hal ini mobil gitu. Nah, ini apa hasil dari kita kemarin kan, kalau berbicara subsidi tidak tepat sasaran, kenapa harus solusinya menaikkan harga BBM? Berarti ada tawaran nih. Betul, iya. Selain itu apa kira-kira solusinya? Untuk sementara ya, pemerintah hari ini harus mengawal dengan ketat perihal pengalokasian subsidi BBM, terutama di kalangan masyarakat. Kan ada mafia BBM, ada mafia migas. Nah, ini harus dipertegas dari pemerintah hari ini. Nah, berbicara urgensinya hari ini ya, sangat tidak urgen ketika BBM harus naik ketika kita bangkit dari perekonomian selepas dari COVID kemarin. Nah, seharusnya pemerintah pada hari ini Bang itu mengalokasikan anggaran APBN untuk prioritas subsidi BBM. Contohnya ini ada pembangunan IKN, Wadas, ya proyek strategi nasional hari ini coba dihentikan sementara kayak gitu, fokuskan kepada masyarakat hari ini, terutama yang terdampak dari ekonomi yang anjlok ataupun ekonomi yang mau bangkit, bukan malah menaikkan harga BBM kayak gitu Bang. Jadi jelas kami dari Forum MDIY menolak kenaikan harga BBM. Berarti kalau tidak dinaikkan sebenarnya ada solusi ya? Ada sebenarnya. Artinya ini berbicara program skala prioritas pemerintah gitu ya? Betul. Artinya hal-hal yang kayak program strategi nasional misalkan IKN ya salah satunya. Cuman kalau nggak dinaikkan, kira-kira dampak buruknya apa? Kalau misalkan maksudku kalau itu dinaikkan gitu kan, antara tidak dinaikkan tadi kan? Ya. Kalau dampak buruknya jelas inflasi gitu kan, ke masyarakat itu secara luas kayak gitu Bang. Terutama masyarakat miskin kota bahkan ke daerah. Bahkan di Hari Tani pun petani-petani udah mendekati kita dari kalangan masyarakat. Jelas di Hari Tani bukan hanya sekedar refleksi maju atau mundurnya petani, tapi efek domino dari harga BBM mempengaruhi harga naiknya pokok, harga naiknya bahan pupuk kayak gitu Bang. Jadi ini sangat berpengaruh sampai ke sektor pertanian sekalipun. Oke, tapi ini kalau alasannya tadi bagaimana pemerintah itu memperbaiki misalkan tadi sudah disubsidi tapi tidak tepat sasaran. Jawabannya nggak sinkron gitu dari BEM DIY memberikan jawaban bahwa stop dulu program-program strategis nasional itu kan persoalannya kan tidak tepat sasaran. Ya sebenarnya gini Bang, berbicara tidak tepat sasaran kan dulu ada namanya My Pertamina kayak gitu. Untuk membedakan klaster dari masyarakat itu udah ada disosialisasikan mungkin 1 tahun ke belakang. Nah, kenapa hari ini dengan alasan tidak tepat sasaran BBM dinaikkan malah mencuri subsidi kayak gitu? Ini yang kita patut pertanyakan kayak gitu kan. Solusinya apa ya? Pertegas mafia-mafia tersebut. Contohnya ya mafia BBM dan mafia migas, agar subsidi yang terjun ke masyarakat itu tepat sasaran. Ya contohnya sekarang premium hilang, Pertalite melambung tinggi kebutuhannya. Karena apa Pertalite melambung tinggi? Karena tidak tepat sasaran tadi. Karena tidak tegasnya pemerintah menindak di lapangannya Bang. Kalau dikaitkan dengan My Pertamina, maksudmu itu harusnya mendukung ya? Harusnya mendukung. Tapi kan kenyataannya masyarakat menolak. Nah ini kan gara-gara transformasi digitalisasi ini. Tidak mungkin masyarakat tidak menjara semuanya kayak gitu kan. Sebenarnya kan bahasanya
untuk My Pertamina ini bagaimana nanti mungkin masyarakat kota kayak gitu kan. Jelas kita bisa membedakan dari melalui database. Tapi untuk implementasi yang mungkin masyarakat yang tidak memiliki My Pertamina, jelas kita tahu ini berarti orang menengah ke bawah. Ya tinggal dialihkan aja ke Pertalite, tidak perlu beli lagi ke Pertamax, terutama dalam pembatasannya juga. Mungkin di situ Bang. Harusnya ya selepas dari hukum dan juga kebijakan, yang paling penting yang kita tuntut hari ini adalah keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat itu. Ya berarti bisa saya tangkap artinya kalau berbicara tidak tepat sasaran tadi ya, subsidi yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah, berarti bisa mempengaruhi soal database tadi ya. Salah satunya melalui My Pertamina. Artinya terlepas ada penolakan masyarakat, itu kan tergantung sejauh mana sosialisasi dari pihak pemerintah gitu kan. Nah, artinya dari FPD itu tetap menolak berarti ya. Apapun ceritanya tetap menolak gitu ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh BEM.DIY untuk katakanlah terus menyuarakan penolakan ini? Kalau dari kita kan langkah awal kemarin itu kan kumpul dulu dari presiden-presiden mahasiswa melakukan kajian. Karena kita nggak mau berangkat dari reaksioner ketika ada isu kita aksi kayak gitu. Makanya kita kajian sampai kita menghadirkan Mas Bima Yudhistira di tengah-tengah mahasiswa. Ya jelas dari Mas Bima Yudhistira ya mahasiswa hari ini harus menolak kayak gitu kan. Baik itu secara kajian, pernyataan sikap, bahkan wajib untuk turun aksi ke jalan. Itu jelas kawalan kita. Nah, berbicara strategi gerakan, kami juga kemarin telah melakukan aksi di tanggal 11 Maret dan juga kita mendukung kawan-kawan yang aksi di Jogja seminggu sampai 2 minggu ini, dan juga Forum BEM.DIY siap memfasilitasi untuk membangun eskalasi gerakan yang lebih besar. Jadi terutama nih di Oktober ini Bang, kemungkinan di Oktober kan bakalan muncul lagi gerakan-gerakan yang lebih besar karena inflasi udah mulai dirasakan sama masyarakat kayak gitu. Apalagi di Oktober ini bisa jadi Pertalite bisa jadi langkah kayak gitu Bang, karena itu perkiraan dari pembacaan kawan-kawan kalau subsidi karena kan di pom bensin hari ini rame pengantrian Pertalite tanpa ada pengawasan siapa aja yang berhak dapat Pertalite. Nah, otomatis ya Pertalite bakalan bisa tenggelam juga seperti premium sebelumnya. Jadi beralih fungsi ke Pertamax. Lalu dengan jargonnya pemerintah tidak tepat sasaran hari ini malah bisa menjadi BBM tambah tidak tepat sasaran kayak gitu. Kalau kebijakannya terus kenaikan dan masyarakat berlomba-lomba untuk beli Pertalite, baik itu menengah ke atas atau menengah ke bawah. Biar obrolan ini seru kita sambil ngerokok. Agak maju dikit biar dekat mic-nya kan. Kita ngerokok, kita sambil ngopi gitu kan. Nah, dirokok aja nggak apa-apa ya. Biar bebas ini Bang. Iya. Ini obrolannya temanya serius, tapi ngobrolnya kita harus santai. Ya. Ada beberapa organisasi itu kan ya mungkin tanpa saya sebutkan Dula sudah tahu kan, artinya mereka ibarat kalau bahasa Jawa itu sudah kadung naik kan, sudah naik kan, mau diapakan lagi barang ini, kayaknya turun agak, tapi ada memang sejarahnya dengan gerakan mahasiswa BBM turun tuh di tahun berapa saya lupa. Ada. SBY ada. Iya, zaman SBY kayaknya ya. Itu diturunkan itu kan. Karena eskalasi gerakan secara nasional kan cukup tinggi kan. Sehingga itu menjadi pertimbangan gitu kan. Nah, beberapa organisasi bahkan itu dalam skala nasional, tingkatan BEM juga ada gitu kan. Itu ya mereka bahasanya tidak mendukung, tapi kalau secara eksplisit itu mendukung, menyarankan pemerintah, artinya mereka menyepakati penyesuaian harga itu ya, bahasanya penyesuaian harga kan. Sama mereka berharap bahwa BLT itu distribusinya biar tepat sasaran. Ini gimana tanggapan dari BEM.DIY? Agak maju dikit, agak maju. Gini Bang, perihal hari ini ya, perihal gerakan mahasiswa pada hari ini ya, tentunya kita juga tidak bisa maksudnya tidak bisa menjudge orang benar ataupun salah kayak gitu kan. Cuman yang selalu kita pinginkan dari setiap gerakan mahasiswa hari ini ya harus keberpihakannya kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah kayak gitu kan. Ya jelas ya, kita dari Forum BEM.DIY bahkan siap untuk debat kepada mahasiswa mungkin yang hari ini lebih mendukung BLT kayak gitu kan. Ya BLT itu bisa dilihat dari data-datanya lah, bahwasanya BLT pun bisa jadi tidak tepat sasaran kayak gitu kan.
Bisa jadi. Nah, itu kembali ke soal data yang kamu sampaikan tadi. Betul. Boleh kamu eksplor itu Nah, gimana? kalau dari data kementerian aja itu bahkan dari berapa pegawai negeri sipil ya yang mungkin bakalan 3.000 lebih bakalan mendapatkan bantuan BLT. Itu bakalan mendapatkan juga. Nah, ini apakah bisa disebut tidak tepat sasaran kayak gitu kan? Sedangkan ya walaupun dia mungkin ada juga yang tidak sanggup ataupun sanggup. Lagi-lagi masyarakat pinggiran kota, masyarakat daerah yang harusnya layak mendapatkan bantuan itu kemana? Maksudmu tadi sudah ada data itu? Udah ada, itu keluar dari hasil kajian kita. PNS dapat. Tapi yang pensiunannya. Oh, yang karena pensiunan. bakalan ada pensiunan baru di tahun ini. Nah, kalau menurut kalian itu layak nggak? Ya, menurut kami sih bukan berbicara layak ataupun tidak layak, yang diprioritaskan ya masyarakat yang rentan akan menengah ke bawah terlebih dahulu diprioritaskan. Nah, cuman kan itu ya mungkin salah satu ketika nanti BBM naik dan tidak ada kemunduran. Tapi yang jelas komitmen kami hari ini ya BBM tetap harus diturunkan kayak gitu Bang. Selepas dari ada organisasi lain ataupun gerakan-gerakan yang lain yang mendukung bantuan BLT gitu kan. Yang menurut kami ini salah satu kebijakan politis Bang. Ya kebijakan tanpa dasar lah Jokowi. Mungkin abang bilang karena naiknya harga minyak global kayak gitu kan. Berapa hari kebelakangan harga minyak global turun Bang. Turun malah. Malah turun. Tapi kan batas minimalnya masih di atas. Ya. Walaupun dia turun karena kalau aman itu kayaknya dia di bawah 90 per barelnya. Betul. Cuma sekarang di bawah 100, di atas 90. Betul. Nah, berarti kan pemerintah hari ini tidak mampu membaca kalkulasi grafik kenaikan harga minyak global. Oke. Coba ketika dia mampu membaca hal tersebut, ada antisipasi dong ketika harga minyak global naik dan harga minyak global menurun. Bukan malah hari ini mencuri subsidi masyarakat. Ya masyarakat hari ini selepas dari kebangkitan dari ekonomi selepas Covid, masyarakat juga harus support secara energi. Aku tak coba menggarisbawahi soal data PNS tadi ya. Mungkin mereka masuk kan minimal kan kalau yang untuk bantuan usaha BSU itu ya. Kalau BSU itu kan gaji dia di bawah maksimal 3,5 juta. Mungkin yang PNS yang pensiunan itu masuk kategori itu. Cuman kan tetap yang kita prioritaskan harusnya kan kelas menengah ke bawah. Karena kalau orang pensiun itu biasanya hidupnya udah enak kan. Enak deh Bang. Tapi secara aturan mereka masuk kategori kemungkinan karena pensiun itu kan gajinya sudah tidak full kan. Mungkin itu sisa 3 juta atau berapa tergantung gaji dia kan, berapa persen itu kan. Artinya dari BPI menginginkan hasil gajian itu tetap itu tidak sepakat dimasukkan itu ya. Untuk sekarang Bang. Oke. Apalagi yang mesti dilakukan untuk menyuarakan ini agar ini ya eskalasi secara nasional ini kan terus berjalan gitu kan. Iya, ini yang juga kita bingungkan dengan mungkin ya kritikan saya kepada kawan-kawan aliansi nasional Bang. Nah, sebenarnya forum BMDIY ini kan aliansi regional. Makanya selalu jargon kita ini ya dari Jogja untuk Indonesia. Untuk memantik gerakan-gerakan kawan-kawan yang di nasional. Karena kan ya kita dari FBD ini isu nasional kita regionalkan, isu regional kita nasionalkan. Berarti tetap finishingnya harapan kawan-kawan yang di dekat di parlemen yang mungkin suara teriakannya sampai ke istana bahkan ke DPRD ya suara rakyat yang disuarakan kayak gitu kan, bukan suara pemerintah yang disuarakan ke rakyat kayak gitu kan. Yang hari ini di gejolak penolakan masyarakat itu ada. Jangan sampai ya kebijakan yang sifatnya sementara dan kebijakan yang sifatnya politis malah didukung sama mahasiswa. Itu jangan sampai kita terjebak dalam situasi tersebut. Yang kita inginkan ayo dikaji lagi lebih dalam, ayo didiskusikan lagi bagaimana hari ini gerakan mahasiswa jangan terpeta-peta kayak gitu, bahkan terpecah belah selepas dari pro dan kontra. Boleh pro dan kontra di warung kopi ya, tapi udah berbicara kemaslahatan masyarakat ya harus kita bela kayak gitu Bang. Kalau kita berbicara terkait dunia gerakan gitu kan, kritik dari BMDIY kan ada beberapa aliansi nasional itu kan terlepas mereka ya bermain secara politik, high politik gitu kan kalau skala nasional itu kan. Itu kita tidak bisa mengklaim ya. Artinya setiap organisasi punya narasi masing-masing yang mereka bangun kan, sehingga mereka menentukan satu kebijakan dalam organisasi. Beberapa
hari yang lalu saya ketemu kader itu di UIN Sunan Kalijaga, itu juga dia bercerita tentang dunia gerakan itu kan. Nah maksudku momentum BBM ini kan menjadi momen lah ya dalam dunia gerakan untuk kemudian mengkonsolidir ulang gitu kan. Kalau misalkan ada tokoh 98 bilang bahwa gerakan mahasiswa sekarang itu ibarat orang Islam itu begini ya, dia analogikan kalau orang sholat Idul Fitri gitu ya, atau sholat Jumat lah gitu kan. Sholat 5 waktu dia nggak pernah, tapi giliran sholat Jumat dia pengen sop ke depan. Atau Lebaran. Ya Lebaran dia pengen sop yang paling depan. Padahal 5 waktu dia nggak jalan. Nah gitu kan. Maksudku di dalam dunia gerakan isu-isu kecil nggak kita advokasi, kayak isu lokal gitu, isu kampus, bagaimana penyediaan fasilitas gitu kan, harga kuliah yang mahal. Tetapi kalau ada isu nasional kita euforia gitu, soal menggerakkan dan segala macam ini kan. Nah kalau Dula seorang aktivis, bagaimana motret fenomena itu? Oke, nah sebenarnya kan kalau berbicara gerakan parlemen dan jalanan ini, yang harus kita gugurkan sebenarnya itu yang harus wajib ya, tembok besar di kampus itu yang paling penting. Ya kalau kita udah bisa membuka ruang kebebasan akademik, mimbar aspirasi dan mimbar akademik di kampus ya, kalau kita berbicara isu nasional malah lebih enak kayak gitu Bang. Nah lagi-lagi kita dari Forum BMDIY juga kita tidak memeta-metakan atau tidak tebang pilih isu. Ya contohnya ya mungkin ada isu di kampus yang lagi dihadapi kawan-kawan dan juga mereka terbuka terhadap Forum BMDIY, kita siap mengadvokasikan dari Forum BMDIY. Nah, ada juga di beberapa kampus di DIY terutama yang mengalami problem di internal kampusnya, ya mungkin tentang kebebasan akademik, perihal fasilitas dan lain segala macam, ya kita advokasikan dari Forum BMDIY melalui dari eksternal kayak gitu kan, baik dukungan moral, dukungan rilis, bahkan kalau emang butuh kajian sama-sama, bahkan aksi solidaritas kita siap dari Forum BMDIY itu Bang, tapi melalui kajian terlebih dahulu. Oke. Sekarang kalau memang tidak bisa diturunkan, betul-betul tidak bisa diturunkan, apa kira-kira sikap dari BMDIY? Kita bakalan tetap turun aksi ke jalan Bang. Itu. Tidak coba kemudian mengadvokasi bahwa nanti distribusi subsidi dalam bentuk BLT, BSU itu kan, sama angkutan umum itu kan? Itu belum kepikiran Bang. Belum kepikiran. Kalau kita komitmen tolak kenaikan harga BBM. Pokoknya tolak. Tolak gitu Bang. Apapun konsekuensinya. Apapun konsekuensinya, itu komitmen kawan-kawan. Oke, untuk menggerakkan ini ya, eskalasi gerakan secara nasional itu kan butuh berjejaring, butuh kajian yang sangat matang gitu kan. Nah itu sejauh mana optimisme ya untuk melakukan gerakan ini agar terus akan menjadi gerakan secara nasional gitu kan? Karena DIY ini menjadi sentral dan barometer kan. Kalau DIY bergerak biasanya kan tempat-tempat lain juga akan bergerak itu kan. Ya, inilah menariknya DIY Bang sebenarnya. Ya melalui jejaring saya di nasional kan, saya juga tergabung aliansi nasional dan juga relasi kawan-kawan eksekutif. Ya mereka memang sering menunggu apa sih kajian dari DIY, mahasiswa DIY. Ya kalau mahasiswa DIY turun berarti kita setiap daerah harus turun kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi yang di Jakarta juga harapan kita untuk turun juga gitu Bang kan. Jangan aja kita membangun eskalasi dari daerah tapi di Jakarta sendiri kurang progresif dalam menyuarakan aspirasi ataupun melanjutkan gerakan-gerakan kawan-kawan di regional. Bahkan sehabis aksi kemarin di tanggal 11 yang cukup progresif ya, mungkin bisa saya sebutkan kawan-kawan dari BEM Malang Raya, Pak Kordum dia bilang kan, bisa nggak kita bangun eskalasi gerakan yang lebih besar secara nasional, dia bilang, dan DIY jadi pemantik. Ya nggak jadi suatu persoalan, ku bilang kan, menggunakan variabel apapun, dia bilang kan, siap kita bilang, kalau kita mau aksi ke Jakarta sekalipun ketika tidak ada respon pemerintah hari ini, asalkan ya komitmen kawan-kawan dari setiap daerah dan spirit perjuangannya sama hal dengan yang kita bangun kayak gitu. Itu dari kawan-kawan BEM Malang Raya. Juga untuk memantik bagaimana aksi BBM ini menjadi aksi nasional kayak gitu kan. Sementara kan ada memang beberapa seruan nasional, tapi yang kita lihat masih terpeta-petakan gerakan mahasiswa pada hari ini gitu Bang. Kenapa kira-kira? Ada apa? Ya memang kalau berbicara aliansi ya, kelompok organisasi itu kan hampir semua aliansi nasional itu percaya.
ya kan? Iya betul. Ya gerbong, bahkan ke NPI itu sempat ada 4 gerbong katanya. Itu kan induknya kan. Iya. Itu kenapa kira-kira? Ya, selepas dari dinamika organisasi Bang ya, dan juga selepas dari mungkin ego sebagian kelompok, ego sektoral ya. Ya harapanku yang seperti Abang bilang awal tadi kayak gitu kan. Ya boleh menentukan nasibnya masing-masing lah dalam berorganisasi, bukan bernegara Bang ya. Tapi ya ketika ada isu BBM ini ya kita bisa bersatu terlebih dahulu kayak gitu kan. Nah ini menjadi momentuman buat kawan-kawan ya, buangkan dulu politik identitas kayak gitu kan, gerakan identitas kayak gitu kan sekalipun. Ayo kita gerak sama-sama atas nama masyarakat. Ya selebihnya dari ke depan ya, kalau berbicara rodanya organisasi, kalau pengen sendiri-sendiri nggak jadi satu persoalan. Untuk berbicara pola organisasi, pola kaderisasi dan lain segala macam, tentu beda-beda pemikiran Bang. Cuman inilah momentum penyatuan kita. Ya ini masyarakat nih di depan kita yang hari ini menjerit kenaikannya harga BBM. Masa hari ini kita masih mementingkan politik identitas, mementingkan gerakan identitas gitu. Harusnya kita hari ini memprioritaskan masyarakat kayak gitu. Bicara persatuan ya dalam dunia gerakan. Untuk konteks DIY bagaimana? Katakanlah untuk momentum kenaikan BBM ini, apakah ada beberapa kampus, karena BEM DIY ini kan menggawangi seluruh kampus yang ada di DIY kan? Ya. Itu sejauh mana kepedulian mereka, atau mereka semuanya ikut serta atau bagaimana? Oke, kalau kita dari BEM DIY ini kan alhamdulillahnya Bang ya, semuanya ikut serta kayak gitu kan untuk mendukung gerakan kawan-kawan. Memang ya terkadang yang seperti Abang bilang tadi, ada beberapa kampus yang dilarang aksi tapi nekat aksi tidak pakai alma mater kayak gitu kan. Ya kita juga support, karena di forum BEM DIY nggak ada paksaan buat kawan-kawan mau menggunakan alma mater ataupun enggak, mau membawa bendera BEM ataupun enggak. Yang penting ayo kita turun-turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat. Loh, kok nggak boleh? Ada beberapa kampus yang nggak boleh Bang. Bisa disebutin loh? Nanti saya sebutin, nanti bisa. Nah, itu harus diadvokasi. Siap itu Bang, pasti. Itu kan apa ya? Ya sekali lagi sih, hal-hal yang kayak itu kan peninggalan Orde Baru. Betul. Kan kita sadar betul bahwa ada depolitisasi, deorganisasi kan, untuk mahasiswa itu dijauhkan dalam hal-hal apa ya, aktivitas politik ya, bukan politik secara transaksional ya, beda kan. Kita berorganisasi itu kan juga politik namanya. Betul. Nah mungkin kan cuma dipahami kampus kalau bicara politik itu mesti kaitannya dengan partai politik. Betul. Dan isinya kalau dalam pandangan akademisi kan mereka menyaksikan ada tersangka setiap hari, ada OTT kan, segala macam itu kan. Jadi dalam tanda kutip pandangan dari kelompok akademik kan agak dalam tanda kutip ya, agak negatif lah gitu terhadap dunia politik itu kan hari ini gitu kan. Nah itu kan mesti BEM DIY suarakan. Betul. Kampus itu harus diadvokasi, pahamkan kepada rektor mereka bahwa ya kita ini kan sudah apa ya, negara demokrasi gitu. NKKBKK juga udah dihapusin. Lah ya sudah dihapus. Kalau ada yang masih menerapkan kayak itu, nah itu berarti dia masih otak dari Orde Baru itu. Betul Bang. Sementara masih kita advokasikan Bang. Tapi ada juga kampus yang mungkin sekarang udah bisa menjebol tembok besar itu Bang. Contohnya bisa kita sebutkan kalau udah berhasil, Unjaya. Dulu Universitas Jenderal Ahmad Yani itu lagu Darah Juang aja tidak boleh diputar Bang. Tidak boleh diputar di kampusnya, lagu Darah Juang. Nah dan sekarang kawan-kawan Jenderal Ahmad Yani yang tergabung di dalam forum BEM DIY malah bisa aksi turun ke jalan menggunakan alma mater dan membawa aksi yang lebih banyak kayak gitu. Dan mereka melalui kajian, melalui perjuangan untuk menggugurkan tembok besar di kampus itu. Dan alhamdulillah berhasil Bang. Berarti masih ada ya beberapa kampus yang melarang mahasiswanya untuk melakukan aksi. Artinya kan apa ya, kampus mereka kan dibangun dengan sistem demokrasi otomatis. Betul. Kita negara demokrasi. Tetapi kan secara berpikir kita belum demokratis berarti kan. Ada pelarangan-pelarangan. Nah, termasuk mungkin ada nggak dialami oleh para demonstran itu kan, kekerasan oleh pihak apa keamanan gitu kan, dari pihak aparat gitu kan, baik yang mungkin saat disaksikan dalam wilayah Jogja ataupun secara nasional. Kalau di Jogja sendiri sementara ya selama aksi kita di forum BEM DIY masih aman-aman aja Bang. Cuman kan memang terkadang sebelum aksi itu memang ada penggembosaan kayak gitu kan. Oke. Pengembosan baik dari nomor yang nggak jelas,
bahkan dari ormas sekalipun yang mungkin nggak bisa juga saya sebutkan di sini ya, semoga aja itu bukan real atas suara masyarakat yang katanya kayak gitu kan, yang nggak menginginkan aksi di Jogja kayak gitu kan. Oh, kalau itu udah biasa. Itu penggembosan. Dulu zaman saya sering aksi itu juga tahu-tahu intelnya udah tahu nama saya, padahal kita belum menyebar gitu. Betul. Kan. Itu udah hal biasa. Nah, makanya kan dalam hal ini kalau pandanganmu berarti pemerintah kira-kira belum demokratis dong. Betul. Baik, ya kalau dibilang demokratis itu sebenarnya kita kebebasan berpendapat itu kan dilindung sama undang-undang, Oke. Ya, kenapa harus kita dijegal, harus surat izin lah dan lain segala macam, padahal sifatnya pemberitahuan kayak gitu kan. Lagi-lagi ini yang juga kita sering keluhkan di kawan-kawan masyarakat yang mau turun aksi ke jalan kayak gitu, Bang. Kalau berbicara represif aparat, mungkin di luar sana banyak, Bang, kayak gitu. Terutama di aksi BBM kemarin, itu salah satu presma di Bengkulu itu sampai dipukuli sampai berdarah kayak gitu kan. Bayangkan nih presmanya aja dipukulin kayak gitu kan. Di Bengkulu ya? Itu di Bengkulu, apalagi mahasiswa-mahasiswanya kayak gitu kan. Ini yang sangat disayangkan dari pemerintah hari ini yang terlalu represif melalui aparat kepada kawan-kawan yang menyampaikan aspirasi itu, Bang. Oke. Kita menjelang penutup ini. Kalau nanti dalam perjalanan betul-betul memang sudah tidak bisa dinaikkan lagi, sikap apa yang akan diambil oleh BEM-DIY kan? Artinya ini kan berkepanjangan kan, karena nanti kan juga berkaitan dengan 2023. Betul. Apalagi baru berita terbaru itu kan dari pemerintah, mereka ada 2 skema dan bahkan mereka akan menambah subsidi. Ya, betul. Dengan alasan bahwa nanti di 2023 itu BBM untuk harga dunianya tetap tinggi. Kalau ditambah sekarang, itu berarti nanti pemerintah tidak perlu lagi menambah di 2023 gitu kan. Nah, kalau nengok pernyataan pemerintah hari ini kan nggak bakal turun namanya. Betul. Justru subsidi mau ditambah itu. Nah, ini langkah dari BEM-DIY mau ngapain gitu? Oke, kalau kita dari forum BEM-DIY yang tetap menolak, Bang, apapun yang terjadi kayak gitu kan. Ya selepas hari ini anggapan kita BLT adalah sifat yang politis dari pemerintah kayak gitu kan untuk menaikkan harga BBM, bahkan ada pembacaan bukan dari Abang tadi, bisa jadi ini proyeksi untuk di 2024 ya gitu, itu bisa jadi juga masuk di kenaikan harga BBM ini. Yang jelas apapun yang terjadi, kenaikan harga BBM ini bakalan kita tolak. Apalagi ketika dalam 1 bulan dan 2 bulan 3 bulan ini masih juga naik, ya kami bakalan tetap mendesak pemerintah selepas dari ada solusi ataupun tidak, karena kan sifatnya ekonomi ini dinamis, Bang. Kita baca juga rate ekonomi di Indonesia hari ini, kalau ekonomi malah down dan BBM malah naik, bahkan tetap harganya seperti ini, tetap kita tolak, Bang, tetap kita aspirasikan, terutama dalam pengalokasian anggaran APBN ke subsidi BBM yang hari ini dicuri subsidi BBM-nya, Bang. Karena kan proyek strategi nasional tetap jalan, Bang, gitu. IKN dipaksa digenjot kayak gitu. Oke. Ya seharusnya IKN ditunda dulu, perbaiki dulu ekonomi kayak gitu kan. Karena kan BBM sifatnya dinamis. Ya kalau emang ekonomi hari ini udah mulai membaik, ya boleh BBM dinaikkan kayak gitu, Bang. Karena kondisinya momentumnya tidak pas untuk sekarang BBM naik. Tuh. Tapi kalau 3 bulan ke depan kondisi ekonomi kita membaik, berarti kan ya berarti kenaikan itu. Ya, betul, Bang, kalau memang harga ekonominya membaik kayak gitu kan, ya nggak jadi satu persoalan, berarti ya udah sudah clear ini kan yang kita baca, yang kekhawatiran kita gitu. Iya, betul. Seharusnya pemerintah lebih membaca kekhawatiran kita, masyarakat daripada kepentingan elit hari ini, Bang, ya. Abang mungkin tahulah berita tentang pensiunan DPR. Oke. Kita juga menolak gitu. Oh ya, harus ditolak itu. Masa DPR hari ini dikasih pensiunan kayak gitu, karena anggarannya juga nggak kecil gitu. Terus masyarakat hari ini yang menjerit harga BBM kemana kayak gitu, Bang? Harusnya subsidi alihkan ke subsidi BBM. Dan harusnya uang pensiunan guru yang dinaikkan. Nah, mereka mengabdi puluhan tahun. Betul, Bang, guru-guru. Itu yang sangat disayangkan, Bang. Ya, artinya kalau nanti 3 bulan atau 6 bulan ke depan perekonomian stabil, berarti kan ya kita bisa mengamini lah, karena kita juga tidak egois dong. Betul. Kalau memang secara perekonomian nasional itu jawabannya katakanlah bagus, berarti itu kan sebuah jawaban berarti kan. Nah, berarti kan yang perlu dilakukan oleh BEM-DIY kan
melakukan kajian yang lebih mendalam dan pendampingan soal distribusi subsidi tadi seharusnya. Ya kan kalau sudah ini toh. Gini Bang, kalau kita dari forum BEM DIY ini bukan berbicara perkara isu itu menang ataupun kalah. Tapi yang paling penting itu kemaslahatan untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita udah masuk di ranahnya perang terhadap pemerintah, kita perang dulu kayak gitu kan, kita bela dulu kemaslahatan masyarakat. Perang dulu sampai habis-habisan kita Bang. Gitu. Terakhir mungkin pesan terhadap generasi muda lah, terutama dalam dunia gerakan untuk menghadapi situasi sekarang. Apa kira-kira dalam bayangan apa ini menjadi momentum atau ya sudah kita tunggu saja menunggu 3 bulan ke depan atau bagaimana? Kalau ya pesan dari saya pribadi, ayolah hari ini mahasiswa dari setiap stakeholder gerakan kayak gitu kan, simpul-simpul gerakan, baik itu gerakan akar rumput, gerakan eksekutif ataupun gerakan eksternal ya OKP dan lain segala macam, ya inilah momentum kita untuk membela rakyat kayak gitu kan. Hilangkan dulu ego-ego sektoral kita, hilangkan dulu politik-politik identitas kita kayak gitu kan. Bahwasanya hari ini masyarakat menjerit, benar-benar menjerit. Harus kita bela hari ini hak-haknya masyarakat, ya jangan sampai hak-hak masyarakat dicuri dari pemerintah. Ya bahwasanya hari ini ya kami masih tidak percayalah pada pemerintah, dan harapan saya mahasiswa hari ini bisa membangun lagi ekskalasi gerakan yang lebih besar. Inilah momentumnya penyatuan gerakan dan juga inilah momentumnya kita membela rakyat gitu Bang. Harapan kita di situ. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Revolusi kan ya? Jadi sekarang ini momentumnya reformasi di korupsi Bang. Berarti belum bisa revolusi ya? Harapannya harusnya bisa Bang. Gitu. Terima kasih Bung Dula. Mungkin kita bisa podcast lagi di kesempatan berikutnya ya, karena ini kan BEM DIY kan tadi bahasanya sudah, pokoknya kami kayaknya perang nih sama pemerintah ini. Pokoknya harga mati itu adalah BBM turun gitu kan. NKRI harga naik ini. Harga naik ya, nggak harga mati lagi berarti. Sobat Serdadu, begitulah perbincangan kami. Jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.